Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan kebaikan yang Allah curahkan, yang Allah karuniakan kepada kita. Walhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah mudahkan ayunan tangan kita untuk kita menjalankan kewajiban yang telah Allah amanahkan kepada kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat yang kita kerjakan, menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan buat kita, menjadi sebab Allah tinggikan derajat kita, menjadi sebab Allah masukkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari ancaman api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita memanfaatkan waktu bainal maghribi wal isya untuk duduk sejenak mendengarkan ilmu syar'i yang disampaikan. Kita buka kedua telinga kita dan hati-hati kita untuk bisa mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan. Semoga bisa menjadi bekal yang bermanfaat untuk kita beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, untuk kita bisa mendapatkan keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat. Pada kesempatan kajian kali ini, seperti yang mungkin sudah dipublish oleh panitia, tema yang akan kita bahas adalah masuk surga dengan takwa dan akhlak mulia. Siapa di antara kita yang tidak mau masuk surga? Tentu semua kita menginginkannya. Kita ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Kita ingin surga ini akan menjadi terminal akhir dari perjalanan hidup kita. Karena di surga kelaklah setiap kita akan mendapatkan kebaikan dan kenikmatan dari Allah Jalla wa Ala. Kebahagiaan yang tidak akan pernah ada kesulitan setelahnya. Kegembiraan yang tidak akan pernah ada kesulitan setelahnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rahmat dan kasih sayangnya kepada umat telah menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya setiap jalan-jalan yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Nabi telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan menuju surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita amalan-amalan yang akan menjadi pembuka pintu surga dengan penjelasan yang sangat gamblang, terang benderang, bagai matahari di siang bolong. Nggak ada kesamaran di dalamnya. Dan ternyata di antara sebab yang paling banyak menyebabkan orang bisa masuk surga adalah takwa dan akhlak mulia. Dalam sebuah kesempatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya. Jadi tema kita adalah masuk surga dengan takwa dan akhlak mulia. Ini sebuah pernyataan, satu pernyataan yang berdasarkan dalil, dan memang harus seperti itu. Setiap pernyataan apapun yang kita nyatakan, apalagi terkait dengan perkara-perkara gaib yang gak bisa dilihat oleh mata, maka wajib pernyataan itu berlandaskan dalil. Nah, kita berani menyatakan bisa masuk surga dengan takwa dan akhlak mulia karena demikianlah yang dinyatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Su'ilan Nabi Sallallahu
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu kesempatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, an ayyi syai'in yudkhilun nasal jannah. Nabi pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Dan saat itu Nabi menjawabnya dengan dua. Yang pertama kata beliau taqwallah, dan yang kedua kata beliau husnul khuluq. Nabi ketika ditanya tentang perkara yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga, kata beliau takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Dari sini jelas Nabi menyebutkan tentang salah satu dari keutamaan takwa, yaitu akan menjadi sebab terbesar kita bisa masuk surga. Dan ini merupakan satu keutamaan takwa yang paling besar, menjadi sebab utama bisa masuk surga. Dan kalau kita melihat beberapa ayat dan hadis tentang keutamaan takwa itu banyak. Di antaranya adalah dia akan menjadi furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang sunnah dengan yang bid'ah, antara kesyirikan dengan kekufuran. Itu dibedakan dengan ilmu. Dan untuk bisa mendapatkan furqan dan ilmu adalah dengan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan memberikan kalian, menjadikan untuk kalian furqan, pembeda, yang dengan itu kalian akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang ma'ruf, mana yang munkar, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Orang yang akan bisa membedakan itu adalah furqan, pembeda, ilmu yang bermanfaat. Dan itu bisa digapai dengan apa? Takwa. Allah mengatakan jika kalian bertakwa, Allah akan karuniakan kepada kalian ilmu yang dengannya kalian akan bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat, antara kebaikan dengan keburukan. Karena ada sebagian orang yang samar bagi mereka antara kebaikan dan keburukan. Bahkan ada di antara mereka yang salah kaprah dalam menilai kebaikan dan keburukan, menganggap amalan ini baik, amalan ini benar, padahal sejatinya itu merupakan amalan yang jauh dari petunjuk Nabi. Sebuah amal kesesatan, sebuah amal yang akan membuat dia mendapatkan kebinasaan, sementara dia menganggap itu sebagai sebuah kebaikan. Samar bagi dia antara kebaikan dan keburukan, disebabkan karena tidak ada furqan. Itu bagian daripada kebaikan takwa. Tapi sekali lagi yang lebih utama daripada itu adalah takwa akan menjadi sebab terbesar orang bisa masuk surga. Lantas apa itu takwa? Sering kita mendengar dari para khatib dalam khutbah-khutbah Jumatnya, mereka mengatakan mari kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan kebaikan, perkara yang diperintahkan dan menjauhkan yang dilarang. Tidak dipungkiri ini merupakan bentuk pendefinisian takwa yang tidak salah, tapi sejatinya tidak lengkap dan kurang lengkap. Kenapa? Karena tidak semua orang yang melakukan kebaikan disebut sebagai orang yang bertakwa. Tidak semua juga orang yang yang meninggalkan keburukan, tidak melakukan keburukan dianggap sebagai orang yang bertakwa. Enggak mesti. Karena takwa itu harus memiliki beberapa hal. Yang pertama, jelas harus punya semangat dalam melakukan kebaikan. Dan yang kedua, harus semangat juga untuk membentengi diri dengan ilmu agama. Dan yang ketiga, adanya husnul qasdi, tujuan yang baik, keinginan-keinginan yang baik saat dia melakukan amal-amal kebaikan. Karena itulah para ulama rahimahumullah, mereka mengatakan at-taqwa, takwa itu adalah anta'mala ta'atallah, engkau semangat melakukan ketaatan kepada Allah. Itu ketakwaan. Terjaga semangat kita dalam melakukan amal-amal ketaatan, wabil khusus amal-amal yang diperintahkan oleh Allah untuk kita kerjakan.
kalian. Jadi inilah pentingnya seorang untuk terus membentengi diri dengan ilmu, sehingga ketika dia menyadari ini adalah sebuah amal ketaatan, maka kemudian dia pun melakukannya. Tarju sawaballah, kemudian dia pun mengharapkan pahala dari Allah saat melakukan amal kebaikan tersebut. Jadi kebaikan yang dia lakukan itu berdasarkan petunjuk Allah, bukan cuma sekedar kebaikan menurut hemat dia saja, bukan cuma sekedar kebaikan menurut penilaian dia saja, bukan cuma sekedar kebaikan menurut selera dia saja, tapi kebaikan yang masuk dalam ketakwaan adalah kebaikan yang berdasarkan ilmu dan petunjuk dari Allah. Allah yang menetapkan bahwa itu adalah amal kebaikan. Jadi amal itu dikatakan baik atau tidak, ya, acuannya adalah dalil, acuannya adalah ilmu, bukan perasaan, bukan selera. Oh, kayaknya amal ini baik ya, kayaknya amal ini bagus. Sementara amal tersebut tidak pernah diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Maka sekalipun amal itu baik dalam pandangan kita, maka orang yang melakukannya belum dianggap sebagai sebuah ketakwaan. Jadi amal kebaikan itu baru dianggap sebagai sebuah ketakwaan kalau amal itu berdasarkan ilmu, nur, cahaya, petunjuk dari Allah bahwa itu adalah kebaikan yang memang betul-betul dipandang baik oleh Allah dan juga Rasulnya. Bukan baik menurut prasangka kita, bukan baik menurut selera kita, bukan baik menurut pendapat kita, tapi amal yang kita lakukan adalah baik menurut Allah dan juga Rasulnya. Dari mana itu kita tahu? Dari ilmu, dari kita belajar, ya. Maka itulah pentingnya seseorang untuk terus membentengi diri, membekali diri dengan ilmu, agar dengan itu dia bisa membedakan mana amalan yang betul-betul berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya, mana amalan-amalan yang cuma sekedar disangka baik oleh orang, sementara Allah dan Rasulnya tidak menganggap amal itu sebagai sebuah kebaikan. Dan betapa banyak orang yang seperti ini. Dia melakukan amal kebaikan, dia anggap dia melakukan kebaikan, padahal sejatinya dia telah tersesat dalam amalnya. Menjadi orang yang disebutkan oleh Allah di akhir-akhir surah Al-Kahfi, alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang tersesat amal mereka, ya, dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwa mereka melakukan amal kebaikan, mereka mengharapkan pahala dari amal tersebut, padahal sejatinya amal itu tidaklah dianggap sebagai sebuah kebaikan. Jadi takwa itu nggak lepas dari ilmu. Nggak cukup memandang amal ini baik menurut perasaan, tapi kita harus pastikan amal yang kita sedang lakukan adalah amal yang betul-betul baik dalam pandangan Allah dan juga Rasulnya. Untuk bisa mendeteksinya adalah dengan ilmu. Setelah kita pastikan ini adalah amal yang baik menurut Allah, kemudian kita kerjakan, maka saat kita mengerjakannya ada yang kita harap, ada yang kita tuju. Apa itu? Sawab Allah, pahala dari Allah. Jadi jangan sampai kita melakukan amal-amal kebaikan itu kosong tujuan, hampa tujuan, kosong makna. Gak ada yang kita kejar, gak ada yang kita harap, gak ada yang kita tuju dari melakukan kebaikan itu. Jangan sampai seperti itu. Harus ada yang kita kejar,